Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai teori ikatan valensi 1, mata kuliah Ikatan Kimia. Materi ini akan disampaikan oleh kelompok 1 mahasiswa pendidikan kimia kelas 6B dengan anggota Alvina Miranda NPM 2013023016, Artika Rahmadana NPM 2013023026, Ayu Febrina dengan NPM 2013023062, Jenika Kusuma Anggraini NPM 2013023028, Nengah Anggi Puspita Dewi dengan NPM 2013023058, Rizka Awalia Rodiah NPM 2013023060, dan Upit Nurjanah NPM 2013023050. Submateri yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, penentuan energi molekul hidrogen berbasis TIV atau teori ikatan valensi. Lalu yang kedua, metode ikatan valensi untuk molekul hidrogen. Yang ketiga, diatomik helium. Yang keempat, molekul dengan lebih dari 4 elektron. Lalu yang kelima, istilah simbol untuk molekul diatomik homonuklir. Dan yang keenam, keadaan elektronik molekul diatomik. Baik, submateri yang pertama yaitu penentuan energi molekul hidrogen berbasis teori ikatan valensi. A. Molekul diatomik homonuklir. Dalam teori ikatan valensi, ikatan terbentuk ketika sebuah elektron dalam orbital atom pada satu atom berpasangan dengannya berputar dengan elektron dalam orbital atom pada atom lain. Fungsi gelombang spesial untuk elektron aktif masing-masing dari dua atom hidrogen yang terpisah jauh adalah dengan persamaan psi sama dengan C dikali hidrogen 1 Sa dikali R1 dikali dengan CHISB dikali dengan R2. Jika elektron 1 pada atom A dan elektron 2 pada atom B, kita menggunakan Ci untuk menunjukkan orbital atom. Untuk penyederhanaannya, kita akan menulis fungsi gelombang ini sebagai persamaan psi sama dengan A1 dikali dengan B2. Ketika atom-atomnya dekat, tidak mungkin untuk mengetahui elektron 1 atau elektron 2 yang ada di A. Nah, deskripsi yang sama validnya adalah dengan persamaan psi sama dengan A2 dikali dengan B1, di mana elektron 2 berada di A dan elektron 1 berada di B. Ketika dua hasil sama-sama mungkin, mekanika kuantum menginstruksikan kita untuk menggambarkan keadaan sebenarnya dari sistem sebagai superposisi fungsi gelombang untuk setiap kemungkinan. Jadi deskripsi molekul yang lebih baik itu daripada salah satu fungsi gelombang saja adalah salah satunya kombinasi linier atau tidak dinormalisasi, yaitu dengan psi sama dengan A1 dikali dengan B2 kurang lebih A2 dikali B1. Kombinasi dengan energi lebih rendah adalah yang bertanda positif. Jadi, fungsi gelombang ikatan valensi dari elektron dalam molekul hidrogen yaitu dengan persamaan psi sama dengan A1 dikali B2 ditambah dengan A2 dikali B1. Persamaan ini dapat kita sebut dengan persamaan 10.2. Lalu alasan mengapa kombinasi linier ini memiliki energi yang lebih rendah daripada yang terpisah atom atau kombinasi linier dengan tanda negatif dapat ditelusuri ke konstruktif interferensi antara pola gelombang yang diwakili oleh istilah A1 dikali B2 dan A2 dikali dengan B1 dan peningkatan kepadatan probabilitas elektron yang dihasilkan daerah internuklirnya. Baik, dapat kita perhatikan pada gambar untuk persamaan 10.2.
sangat sulit untuk direpresentasikan fungsi gelombang ikatan valensi karena mereka ini mengacu pada dua elektron secara bersamaan. Namun ilustrasi ini adalah sebuah upaya yang dimana ilustrasi bagian atas mewakili A1, B1 dan ilustrasi bagian tengah mewakili kontribusi A2, B1. Saat keduanya berkontribusi atau kontribusi ditumpangkan, ada interferensi antara berbagai kontribusi, menghasilkan peningkatan kerapatan atau dua elektron di wilayah internuklirnya. Distribusi elektron yang dijelaskan oleh fungsi gelombang pada persamaan 10.2 yang telah disebutkan tadi disebut menjalin kedekatan. Ikatan sigma memiliki simetri silinder di sekitar sumbu antar inti dan disebut demikian karena bila dilihat sepanjang sumbu internuklirnya menyerupai sepasang elektron dalam sebuah orbital. Dan sigma ini adalah ekuivalen bahasa Yunani dari S. Gambaran kimiawan tentang ikatan kovalen adalah ikatan di mana dua elektron berputar pasangan sebagai orbital atom tumpang tindih. Fungsi gelombang pada persamaan 10.2 yang telah disampaikan hanya dapat dibentuk oleh sepasang elektron berpasangan spin. Spin pairing bukanlah tujuan itu sendiri, yaitu tujuannya sarana mencapai fungsi gelombang dan distribusi probabilitas menyiratkan bahwa itu sesuai ke energi rendah. Deskripsi untuk teori ikatan valensi dari hidrogen dapat diterapkan pada molekul diatomik homonuklir lainnya. Untuk N2 misalnya, kami mempertimbangkan konfigurasi elektron valensi setiap atom yaitu 2s2, 2p1, x2p1, y2p1, z. Adalah konvensional untuk menganggap sumbu Z sebagai sumbu internuklir. Jadi kita dapat membayangkan setiap atom memiliki orbital 2pz yang mengarah ke orbital 2pz atom lainnya yang ditunjukkan pada gambar 10.3. Dengan orbital 2px dan 2py tegak lurus terhadap sumbu, sebuah sigma ikatan kemudian dibentuk oleh pasangan spin antara dua elektron dalam dua orbital 2pz. Fungsi gelombang spasialnya diberikan oleh persamaan 10.2 tadi. Tetapi sekarang A dan B mewakili 2pz orbital. Orbital N2p yang tersisa tidak dapat berlangsung untuk menghasilkan ikatan sigma karena tidak memilikinya simetri silinder di sekitar sumbu internuklir. Sebaliknya, mereka bergabung menjadi dua ikatan pi. Ikatan pi muncul dari pasangan spin elektron dalam dua orbital p yang pendekatan berdampingan yang ditunjukkan oleh gambar 10.4. Disebut demikian karena dilihat sepanjang internuklir sumbu, ikatan pi menyerupai sepasang elektron dalam orbital pi dan ada dua ikatan pi di N2. Satu dibentuk oleh pasangan spin di 2px tetangga orbital dan yang lainnya dengan pasangan spin dalam dua orbital 2py yang bertetangga. Secara keseluruhan, pola ikatan di N2 oleh karena itu adalah ikatan sigma ditambah dua ikatan pi yang ditunjukkan pada gambar 10.5, yaitu konsisten dengan struktur Lewis untuk nitrogen. Molekul diatomik homonuklir memiliki dua inti dari unsur yang sama. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi pasangan spin elektron pada orbital P yang pendekatannya berdampingan seperti pada gambar. Demikian karena sepanjang intramolekul sumbu ikatan pi menyerupai sepasang elektron dalam orbital P dan ada dua ikatan pi di N2. Satu dibentuk oleh pasangan spin di 2px
yang berseberangan dengan orbital dan yang lainnya dengan pasangan spin dari P2PY yang berseberangan. Secara keseluruhan, pola ikatan di N2 oleh karena itu adalah ikatan sigma ditambah 2 kali ikatan pi, yaitu konsisten dengan struktur Lewis untuk nitrogen. Lalu molekul diatomik homonuklir memiliki 2 inti dari unsur yang sama. Lalu materi selanjutnya tentang molekul hidrogen. Pada gambar 20.10 itu menggambarkan molekul hidrogen yang terdiri dari 2 inti hidrogen di lokasi A dan B serta 2 elektron di lokasi 1 dan 2 dan jarak antar partikel yang diberi label pada gambar. Berikut merupakan persamaan dari Hamilton-Brown-Oppenheimer di mana H topi HMI1 dan H topi HMI2 adalah elektron molekul hidrogen ion elektronik, di mana operator Hamilton dilambangkan dengan H topi L dalam persamaan. Tolakan Neck-Clauss adalah konstanta dalam pendekatan Brown-Oppenheimer karena RAB atau jari-jari A ke B telah diperbaiki, maka itu yang tidak dipakai pada penyelesaian kesamaan Schrödinger elektronik dan menambahkan ke nilai eigen energi elektronik yang dihasilkan untuk mendapatkan energi Brown-Oppenheimer. Yang selanjutnya yaitu pendekatan zero order atau order 0. Kita telah mengabaikan tolakan antar elektron-elektron yang diwakili oleh istilah sebanding dengan 1/1, di mana rumusnya yaitu operator Hamilton elektronik order 0 sama dengan Hamilton molekul hidrogen 1 ditambah dengan Hamilton molekul hidrogen 2. Lalu Hamilton order 0 ini mengarah pada pemisahan variabel dengan fungsi percobaan yang merupakan produk dari 2 orbital molekul hidrogen ion. Lalu di sini ada energi Brown-Oppenheimer sama dengan jumlah dari 2 energi elektronik ion molekul ditambah hidrogen. Karena elektron dapat memiliki spin yang berbeda, orbital ruang molekul dalam fungsi keadaan dasar order 0 adalah energi Brown-Oppenheimer yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya. Orbital Brown-Oppenheimer yang tepat adalah fungsi rumit yang diekspresikan dalam sistem orbital asing. Perkiraan order 0 cukup kasar sehingga penggantian perkiraan ini tidak menghasilkan kerusakan yang signifikan. Baik, materi yang selanjutnya adalah tentang perbaikan pada pendekatan zero order. Nah, fungsi variasi dengan eksponen orbital variabel dalam orbital atom 1s yang menyusun LCAO-MO atau kombinasi linear orbital atom dari persamaan 20 3-5 itu memberi DE sama dengan 3,49 eV dan RE sama dengan 73,2 pikometer dengan muatan nuklir semu sama dengan 1,197 proton atau muatan akan lebih besar dari muatan nuklir yang sebenarnya. Perhitungan Hartree-Fock-Rotan yang cermat memberikan hasil DE sama dengan 3,64 eV dan RE sama dengan 74 pikometer. Nah, jika hasil ini mendekati hasil Hartree-Fock terbaik, maka galat korelasinya kira-kira 1,11 eV. Nah, sama seperti atom, interaksi konfigurasi Cl dapat digunakan untuk memperkenalkan korelasi elektron dinamis. Nah, fungsi gelombang Cl menggunakan 2 konfigurasi elektron atau sigma G 1s pangkat 2 dan sigma U 1s pangkat 2 adalah sebagai berikut, di mana nilai Cu dipilih untuk meminimalkan energi variasional dan nilai CCl dipilih untuk menormalkan fungsi. Dengan nilai optimal dari parameter fungsi ini memberikan DE sama dengan 4,02 eV dan RE sama dengan 75 pikometer. Dimasukkannya konfigurasi elektron tambahan tunggal dalam fungsi gelombang yang relatif sederhana ini telah menghilangkan banyak kesalahan korelasi dan telah memberikan hasil yang lebih baik untuk energi disosiasi daripada perhitungan Hartree-Fock-Rotan yang canggih dengan konfigurasi tunggal. Pada konfigurasi elektron
Sigma G1s dan sigma 1s itu terdapat satu elektron pada orbital ikatan dan satu elektron pada orbital anti-ikatan. Efek anti-ikatan dari satu elektron kira-kira membatalkan efek ikatan elektron lainnya, dan molekul akan terdisosiasi menjadi dua atom hidrogen jika ditempatkan dalam keadaan seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah metode ikatan valensi untuk molekul hidrogen. Fungsi gelombang orbital bukan satu-satunya jenis perkiraan fungsi gelombang molekuler. Pada tahun 1927, Hitler dan London memperkenalkan fungsi ikatan valensi sebagai berikut, di mana CVB adalah konstanta normalisasi. Fungsi gelombang ini mengungkapkan pembagian elektron dengan cara yang berbeda dari fungsi gelombang orbital. Nah, ini berisi satu istilah di mana elektron satu menempati orbital atom yang berpusat pada nukleus A, sedangkan elektron 2 menempati orbital atom yang berpusat pada inti B. Fungsi gelombang ini meliputi korelasi elektron dinamis. Nah, perhatikanlah tabel di bawah ini. Berikut adalah tabel rangkuman hasil perhitungan molekul hidrogen dengan metode yang berbeda-beda. Jika kita ingin membandingkan fungsi gelombang LCAO-MO sederhana dengan fungsi gelombang ikatan valensi sederhana, kita dapat menulis faktor ruang dalam fungsi LCAO-MO dari persamaan 20.3-5 dalam bentuk psi alpha. Selanjutnya psi alpha G1s persamaan 1 dikali psi alpha G1s persamaan 2 sama dengan C G hingga 2 dalam kurung psi 1SA ditambah psi 1SB di dalam kurung psi 1SA ditambah psi 1SB persamaan 2 sama dengan C G hingga 2 dalam kurung psi 1SA dikali psi 1SA persamaan 2 ditambah psi 1SB persamaan 1 dikali psi 1SB persamaan 2 ditambah psi 1SA dikali psi 1SB ditambah psi 1SB dikali psi 1SA. Dua istilah terakhir di sisi kanan persamaan 20.3-8 ini sama dengan faktor ruang gelombang ikatan valensi sederhana. Suku-suku ini disebut suku-suku kovalen. Dua suku lainnya disebut suku ionik, karena satu suku memiliki kedua elektron pada inti A, sedangkan yang lain memiliki pada inti B. Selanjutnya, fungsi gelombang LCAO-MO sederhana memberikan suku ionik bobot yang sama dengan suku kovalen, sedangkan fungsi ikatan valensi sederhana menghilangkannya sama sekali. Hasil yang lebih baik diperoleh dengan memasukkan istilah ionik dengan pengurangan berat. Fungsi gelombang ikatan valensi yang dimodifikasi adalah psi MVB sama dengan CMVB psi dalam kurung psi FB ditambah delta psi 1, di mana CMVB adalah konstanta normalisasi dan yang psi delta psi 1 adalah parameter variabel dan berisi istilah ionik. Psi 1 sama dengan psi 1SA dikali psi 1SA persamaan 2 ditambah psi 1SB 1 dikali psi 1SB persamaan 2 dalam kurung alpha 1 dikali beta dikurang beta dikali alpha. Ketika parameter 8 dioptimalkan, fungsi gelombang ini identik dengan fungsi konfigurasi interaksi yang dioptimalkan dari persamaan 20.3-6. Fakta ini memungkinkan kita untuk memahami mengapa interaksi konfigurasi dapat memperkenalkan korelasi elektron dinamis. Fungsi ikatan valensi yang dioptimalkan dari persamaan ini termasuk beberapa korelasi elektron karena nilai optimum 8 lebih kecil dari 1, membuat probabilitas elektron berada pada atom yang sama lebih kecil daripada probabilitas elektron berada pada atom yang berbeda. Dan menggabungkan dua konfigurasi dalam fungsi gelombang yang dioptimalkan dari persamaan ini menghasilkan fungsi gelombang yang sama dengan fungsi ikatan valensi yang dioptimalkan, mengurangi pentingnya bagian dari fungsi gelombang yang korespondensi dengan elektron yang saling berdekatan. Meskipun tidak jelas dari inspeksi fungsi gelombang konfigurasi interaksi, penambahan lebih banyak konfigurasi dapat menghasilkan korelasi elektron dinamis, di mana tambahan melalui pembatalan bagian dari fungsi gelombang yang sesuai dengan jarak elektron-elektron yang kecil. Untuk memperoleh perbandingan tambahan antara metode LCA
LCA-OMO sederhana ini dan metode ikatan valensi untuk molekul hidrogen diperoleh probabilitas 1 elektron. Selanjutnya, kerapatan untuk fungsi gelombang LCA-OMO sederhana dari persamaan 20.3-5 ini dengan mengintegrasikan kuadrat fungsi gelombang pada koordinat ruang elektron 2, kita dapat menghilangkan spin fungsi dan integrasi atas koordinat putaran karena integrasi ini akan memberikan faktor kesatuan. Pada persamaan 20.3-11 ini, kita dapat mengartikan ketiga istilah dalam ungkapan ini sebagai berikut. Yang pertama, istilah pertama adalah kontribusi terhadap probabilitas dari orbital atom yang berpusat pada inti A, dan istilah terakhir adalah kontribusi dari orbital atom yang berpusat pada inti B. Yang kedua, istilah mewakili kontribusi tumpang tindih dari dua orbital atom. Kita sekarang melakukan integrasi yang sama pada kuadrat ikatan valensi sederhana fungsi gelombang persamaan pada 20.3-7. Dari persamaan ini, selisih antara hasil ini dan hasil orbital molekul adalah faktor S, di mana sebagai integral tumpang tindih pada suku kedua dari hasil ikatan valensi. Kepadatan probabilitas di wilayah tumpang tindih lebih kecil dibandingkan dengan fungsi LCA-OMO karena tumpang tindih di integral S lebih kecil dari 1. Namun elektron bergerak di atas seluruh molekul dengan cara yang hampir sama dengan fungsi gelombang LCA-OMO. Perbedaan antara metode ikatan valensi dan metode LCA-OMO ini untuk atom hidrogen menghilang ketika perbaikan dilakukan pada versi sederhana dari masing-masing metode. Perbaikan lebih lanjut telah dilakukan untuk kedua metode. Sebuah generalisasi metode ikatan valensi telah dikembangkan oleh Goddard dan kolaboratornya. Dalam hal ini metode orbital atom seperti pada persamaan yang di atas ini diganti dengan fungsi yang dioptimalkan dengan meminimalkan energi. Dua elektron dalam ikatan kimia juga demikian tidak harus menempati fungsi ruang yang sama. Baik, yang selanjutnya adalah diatomik helium. Dalam pendekatan Born-Oppenheimer, operator Hamiltonian elektronik orde 0 untuk helium diatomik terdiri dari 4 operator Hamiltonian yang persamaannya adalah sebagai berikut. Di mana operator Hamiltonian berada pada persamaan 20.3.14. Untuk molekul He2 dengan kita beri Z sama dengan 2, istilah tolakan elektron-elektron dihilangkan dari Hamiltonian orde 0. Dan suku tolakan nuklir konstan dan VNN juga dihilangkan. Pada akhir perhitungan, kita harus menambahkan VNN ke energi elektronik untuk mendapatkan energi Born-Oppenheimer orde 0. Operator Hamiltonian orde 0 dari persamaan 20.3.13 mengarah ke elektronik orde 0. Fungsi gelombang yang merupakan produk dari 4 orbital mirip ion molekul hidrogen dan ke energi orde 0 yang sama dengan jumlah 4 energi orbital. Untuk memilih 4 orbital yang sesuai dengan keadaan dasar, kami menerapkan prinsip Aufbau dan kami memilih himpunan orbital dengan jumlah energi orbital terendah yang konsisten dengan prinsip larangan Pauli. Fungsi gelombang keadaan dasar LCA-OMO orde 0 termasuk berputar tetapi tanpa antisimetrisasi. Persamaannya yaitu pada persamaan 20.3.15. Karena tidak ada dua elektron yang menempati orbital spin yang sama, maka fungsi ini dapat antisimetri. Fungsi gelombang pada persamaan 20.3.15 sesuai dengan konfigurasi elektron dengan 2 elektron menempati orbital ikatan dan 2 menempati orbital anti-ikatan. Untuk menyetujui definisi, maka kami mendefinisikan obligasi sebagai berikut. Bond order sama dengan BO 1
sama dengan 1/2 dikali dalam kurung N bonding dikurang N antibonding, di mana N bonding adalah jumlah elektron yang menempel orbital ikatan dan N antibonding adalah jumlah elektron yang menempati orbital anti-ikatan. Urutan ikatan diatomik molekul helium dalam keadaan dasarnya adalah 0. Efek tolak-menolak orbital anti-ikatan secara kasat menghilangkan efek tarikan dari orbital ikatan. Molekul He2 melakukannya tidak ada dalam keadaan dasarnya, tetapi telah diamati secara spektroskopi dalam keadaan tereksitasinya. Selanjutnya yaitu molekul dengan lebih dari 4 elektron. Untuk molekul diatomik hawa nuklir dengan lebih dari 4 elektron, kita memerlukan tambahan orbital molekul di luar orbital sigma G1s dan sigma U1s. Untuk Li2 dan Be2 bisa gunakan orbital sigma G2s dan sigma U2s dalam persamaan 20.2 sampai 9 dan persamaan 20.2 sampai 10. Elektron konfigurasi Li2 dalam keadaan dasar adalah sigma G1s pangkat 2 dikali sigma Cu1s pangkat 2 dikali sigma G2s pangkat 2. Dan Be2 adalah sigma G1s pangkat 2 dikali U1s pangkat 2 dikali sigma G2s pangkat 2 dikali sigma U2s pangkat 2. Kami membangun 6 orbital ruang dari orbital atom nyata dari 2p subkulit, yaitu yang pertama sigma G2pz sama dengan C C2pza dikurang sigma dikurang C2pzb. Yang kedua, CGU2pz sama dengan C C2pza plus C2pzb. Yang ketiga, CPU2px sama dengan C C2pxa plus C2pxb. Yang keempat, CPG2px sama dengan C C2pa dikurang C2pxb. Yang kelima, CPU2py sama dengan C C2pya plus C2pyb. Yang terakhir, CPG2py sama dengan C C2pya dikurang C2pyb. Konstanta normalisasi C dapat memiliki nilai yang berbeda di setiap kasus. Orbital atom 2p kompleks dapat digunakan sebagai fungsi basis alih-alih orbital 2p asli agar memiliki nilai L2 yang pasti untuk setiap orbital. Gambar 20.11 menunjukkan daerah orbit LCAOMOS nyata yang dibangun dari orbital atom 2p. Orbital atom 2p menghasilkan orbital molekul sigma karena sesuai dengan M sama dengan 0. Orbital PU2px dan P2upy dalam persamaan 20.3 sampai 17 disebut orbital P karena orbital atom 2px dan 2py adalah kombinasi linear dari orbital 2pl dan 2p, -1. Jika LCAOMOS kompleks dibangun dari orbital 2pl dan 2p-1, orbital ikatan akan disebut PU2pl dan PU2p-1. Lalu orbital ini akan menjadi fungsi eigen dari operator Lz dengan M sama dengan 1 dan M sama dengan -1. Orbital P ikatan adalah U dan bukan G, karena dua lobus orbital atom 2p memiliki tanda yang berlawanan, membuat orbital P ikatan berfungsi eigen dari operator inversi dengan nilai eigen yaitu -1. Pada gambar 20.12 menunjukkan diagram korelasi di mana energi orbital atom dan orbital molekul LCAO ditampilkan secara skematis dengan segmen garis menghubungkan LCAO molekul orbital S dan orbital atom dari mana mereka dibangun. Saat menggunakan orbital ini untuk molekul diatomik tertentu,
orbital atom dengan nilai Z yang sesuai akan digunakan. Dua orbital yang merosot analog dengan subkulit dan dapat disatukan. Konfigurasi elektron keadaan dasar O2 kemudian akan ditulis sebagai berikut. Sigma G1S pangkat 2 dikali sigma Laplacian U 1S pangkat 2 dikali sigma G 2S pangkat 2 dikali sigma Laplacian U 2S pangkat 2 dikali sigma G 2P pangkat 2 dikali pi U 2P pangkat 4 dikali pi Laplacian G 2P pangkat 2. Konfigurasi elektron ini tidak secara eksplisit menunjukkan bahwa dua elektron antiikatan terakhir menempati orbital ruang yang berbeda-beda. Baik, yang selanjutnya yaitu istilah simbol untuk molekul diatomik homonuklear. Seperti halnya atom, simbol istilah digunakan untuk menunjukkan nilai bilangan kuantum momentum sudut untuk molekul diatomik homonuklear. Skema ini sedikit berbeda dari skema Russell-Saunders yang digunakan untuk atom karena L bukan bilangan kuantum yang baik. Operator Lz melakukan perpindahan dengan Hamiltonian elektronik dan fungsi eigen energi dapat menjadi fungsi eigen dari Lz. Rumusnya yaitu Lz Pc sama dengan H coret ml Pc, di mana ml adalah bilangan kuantum yang sama seperti dalam kasus atom. Pada hal ini mendefinisikan bilangan kuantum non-negatif lambda sama dengan besarnya ml, yaitu lambda sama dengan ml. Karena tidak ada bilangan kuantum L, nilai ml tidak dibatasi. Bagian utama dari simbol istilah molekular adalah huruf kapital Yunani yang menentukan nilai lambda. Kita bisa dapat lihat pada slide, pada gambar value of lambda itu ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya dengan simbolnya masing-masing. Perhatikan kesamaan simbol istilah atom dengan huruf S, P, D, dan F. Operator momentum sudut spin berpindah-pindah dengan operator Hamiltonian elektronik, sehingga fungsi eigen energi dapat menjadi fungsi eigen dari S kuadrat dan Sz. Bilangan kuantum spin S dan Ms mengikuti pola yang sama dengan atom. Superskrip kiri sama dengan 2S plus 1, digunakan pada istilah simbol pada seperti atom. Dan terminologi yang sama digunakan juga yaitu singlet, duplet, triplet, quartet, dan seterusnya. Keadaan dengan nilai lambda dan S yang sama merupakan tingkat energi yang disebut istilah. Pada keadaan dasar H2, kedua elektron menempati orbital lambda dengan M sama dengan 0, sehingga ML itu sama dengan 0 dan lambdanya itu juga sama dengan 0. Permukaan dasar molekul H2 tidak terdegenerasi dan simbol istilahnya adalah 1 sigma atau singlet sigma. Subskrip dan superskrip ditambahkan ke simbol istilah untuk menentukan properti simetri. Fungsi eigen energi dari molekul diatomik homonuklear dapat dipilih menjadi fungsi eigen dari operator simetri milik molekul. Dalam fungsi gelombang orbital, operator simetri harus diterapkan pada semua orbital. Misalnya, jika fungsi gelombang berisi orbital genap dengan nilai eigennya min 1, nilai eigen fungsi gelombangnya adalah plus 1. Jika fungsi gelombang merupakan fungsi eigen dari operator inversi dengan nilai eigennya plus 1, subskrip kanan G dilampirkan pada simbol suku. Jika itu adalah fungsi eigen dari operator inversi dengan nilai eigen min 1, subskrip kanannya itu U yang dilampirkan dengan suku sigma. Jika fungsi gelombang adalah fungsi eigen dari operator sigma V dengan nilai eigen plus 1, superskrip kanannya itu yang ditambahkan plus. Jika fungsi eigen dari operator ini dengan nilai eigennya min 1, superskrip kanannya itu ditambahkannya min. Simbol istilah lengkap untuk permukaan dasar molekul hidrogen adalah singlet sigma plus G, atau kita tulisnya pangkat 1 sigma G plus di atasnya. Kemudian konfigurasi elektron tereksitasi yaitu sigma G 1S kali sigma U 1S dari molekul H2 dapat berhubungan dengan dua suku yang berbeda, singlet dan triplet. Nilai eigen dari operator inversi
adalah -1 untuk kedua suku, karena satu orbital adalah G dan yang lainnya adalah U. Istilah simbol untuk konfigurasi ini adalah singlet sigma plus G plus U dan triplet sigma U plus. Yang selanjutnya yaitu keadaan elektronik molekul diatomik. Istilah simbol dapat ditulis untuk tingkat dasar molekul diatomik homonuklir dari pemeriksaan konfigurasi elektronnya dan penggunaan aturan pertama Hund. Pertimbangan permukaan dasar molekul B2 dengan 6 elektron. Menggunakan prinsip Aufbau, kita memilih orbital ruang sigma G1s dan sigma U1s untuk 4 elektron pertama. Putaran elektron meniadakan dalam orbital ini, sehingga tidak memberikan kontribusi ke S. Semua orbital ini berkorespondensi dengan M sama dengan 0, sehingga tidak memberikan kontribusi pada ML. Dua ruang ikatan pi yang terdegenerasi LCAOMOS adalah orbital berikutnya yang tersedia, menurut aturan pertama Hund. Dua elektron yang tersisa menempati orbital ruang yang berbeda dengan spin tidak berpasangan sehingga S sama dengan 1. Untuk menentukan nilai lambda, kita memilih orbital pi kompleks yang berisi fungsi pi1 dan pi negatif 1 daripada fungsi pi1x dan pi1y. Sehingga M sama dengan 1 untuk satu orbital pi dan M sama dengan -1 untuk orbital pi yang lain. Di sini kita akan menemukan bahwa ML sama dengan 0 dan lambda sama dengan 0 sesuai dengan suku triplet sigma. Kedua orbital pi, ikatan nyata memiliki nilai eigen -1 untuk operator inversi, sehingga perkaliannya memiliki nilai eigen +1. Subskripsi kanannya adalah G dan bidang refleksi vertikal yang sama digunakan untuk semua orbital untuk menentukan sukunya itu plus atau min. Bidang cermin vertikal pada bidang XZ akan memberikan nilai eigennya +1 untuk orbital pi U2px dan nilai eigen -1 untuk orbital pi U2py. Nilai eigen akan dibalik untuk bidang cermin pada bidang YZ dan hasil kali memberikan nilai eigennya -1 dalam kedua kasus tersebut. Istilah simbol untuk keadaan dasar B2 adalah 3 sigma G plus atau triplet sigma G min. Hasil yang sama dapat diperoleh dengan cara yang lebih rumit dengan mempertimbangkan cara terpisah bagian real dan imajiner dari orbital pi kompleks. Sekian pembahasan materi mengenai teori ikatan valensi 1 yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.